Para warga yang tersisa mulai berusaha mendekati rumah Nyai Bagendit untuk meminta bantuan. Mereka tidak lagi meminta makanan atau harta, hanya tempat untuk berlindung dari banjir yang semakin tinggi. Tetapi Nyai Bagendit tidak membuka pintunya. Ia bahkan memerintahkan para penjaga untuk mengusir siapapun yang mendekat. "Aku tidak peduli dengan mereka, ini adalah masalah mereka sendiri," katanya dengan nada dingin. Warga yang terusir hanya bisa menangis memohon di balik pagar rumahnya. Mereka merasa kehilangan harapan, tetapi di hati mereka sebuah perasaan aneh muncul. Matahari seharusnya sudah terbit, tetapi angin bertiup sangat kencang hingga pepohonan besar di sekitar desa makmur tumbang satu persatu. Sungai kecil yang biasanya tenang kini meluap menjadi arus deras, membawa lumpur dan serpihan kayu yang menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Seluruh desa mulai terendam air, rumah-rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu mulai roboh, menyisakan para penghuninya yang basah kuyup dan kebingungan mencari perlindungan. Warga desa yang panik mulai berlarian ke tempat yang lebih tinggi, membawa apapun yang bisa mereka selamatkan. Ibu-ibu menggendong anak-anak mereka, sementara para lelaki mencoba membantu membawa barang-barang yang tersisa. "Kita harus pergi sekarang, air semakin tinggi!" teriak seorang pria tua mendorong tetangganya untuk meninggalkan rumah yang sudah terendam setengah. Tetapi tidak semua orang sempat melarikan diri. Banyak keluarga yang terperangkap di rumah mereka terisolasi oleh arus deras yang tidak memungkinkan mereka untuk menyeberang. Tangisan dan teriakan terdengar di mana-mana, tetapi badai begitu kuat hingga suara manusia tenggelam di tengah gemuruh air dan angin. Di tengah kepanikan itu, rumah milik Nyai Bagendit masih berdiri kokoh, tetapi air mulai merayap ke dinding-dindingnya. Pelayan yang ketakutan mencoba memperingatkan Nyai Bagendit. "Nyonya, air semakin tinggi. Kita harus pergi sebelum terlambat," ujarnya dengan suara gemetar. Sementara itu, air terus naik dengan cepat, membanjiri halaman rumah Nyai Bagendit dan mulai merembes ke dalam rumah. Barang-barang mewahnya yang selama ini dipamerkan mulai terendam, karpet-karpet mahal basah kuyup, meja makan megah yang terbuat dari kayu terbaik mulai terapung, dan peti-peti penuh perhiasan emas kini terendam lumpur. Namun, Nyai Bagendit tetap menolak untuk pergi. "Tidak, semua ini adalah milikku. Aku tidak akan meninggalkan hartaku," katanya sambil memeluk kotak perhiasan emasnya. Ia tidak peduli bahwa rumahnya perlahan-lahan berubah menjadi perangkap. Badai semakin menggila dan air terus naik tanpa henti. Warga desa yang berada di tempat lebih tinggi menyaksikan dengan rasa takut sekaligus takjub. "Lihat, rumah Nyai Bagendit," kata seorang wanita sambil menunjuk arah rumah megah yang kini hampir terendam. "Dia masih ada di sana, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya." Orang-orang mulai berbisik, mengingat kata-kata kakek tua hari sebelumnya. "Apakah ini balasannya? Apakah ini hukuman untuk kesombongannya?" tanya seorang pria muda dengan nada lirih. Di tengah derasnya hujan dan genangan air yang semakin tinggi, seorang gadis kecil dengan wajah pucat dan tubuh kurus berusaha mendekati rumah besar Nyai Bagendit. Gadis itu, yang bernama Ningsih, adalah anak dari keluarga petani miskin yang ladangnya telah rusak total akibat banjir. Ayahnya terluka saat mencoba menyelamatkan beberapa peralatan pertanian, dan ibunya tidak punya apapun untuk diberikan kepada anak-anaknya yang kelaparan. Dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan, Ningsih memutuskan untuk pergi ke rumah Nyai Bagendit, berharap mendapatkan sedikit makanan atau perlindungan. Ketika Ningsih tiba di depan gerbang, ia mengetuk dengan tangan kecilnya yang gemetar. Tubuhnya basah kuyup dan suara ketukannya hampir tidak terdengar di tengah gemuruh hujan. Setelah beberapa saat, seorang penjaga membukakan pintu dengan wajah marah. "Apa yang kau lakukan di sini, anak kecil? Pergi, ini bukan tempat untukmu," bentaknya. Namun, Ningsih tidak menyerah. Ia memohon kepada penjaga itu dan menjelaskan situasinya. Akhirnya, Nyai Bagendit sendiri keluar, tidak tahan mendengar keributan di depan rumahnya. Dengan wajah marah dan mata penuh kebencian, ia membawa sepotong roti basi dari meja makan dan melemparkannya ke arah Ningsih. "Ambil ini dan pergi, jangan pernah datang lagi ke rumahku, atau aku akan memerintahkan penjaga untuk mengusirmu lebih kasar," bentaknya. Roti itu jatuh ke tanah, bercampur dengan lumpur. Ningsih menunduk, mengambilnya dengan tangan kecilnya yang gemetar, lalu berlari pergi tanpa mengatakan apapun.
Ia tahu bahwa jika ia tetap tinggal, ia hanya akan mendapatkan lebih banyak hinaan. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan hanya bisa menggelengkan kepala. Hati mereka dipenuhi rasa marah dan sedih. Seorang wanita tua yang melihat Ningsih berjalan pergi berbisik, anak itu hanya ingin menyelamatkan keluarganya. Tapi lihatlah, bahkan seorang anak kecil tidak mampu meluluhkan hati Nyai Bagendit. Namun, Ningsih tidak menangis lagi. Di dalam hatinya ada perasaan aneh, sebuah keyakinan bahwa kesombongan Nyai Bagendit tidak akan bertahan lama. Dengan roti basi yang digenggam erat di tangannya, ia berlari pulang melewati banjir, membawa sedikit harapan untuk keluarganya. Di rumahnya, ia membagi roti itu menjadi potongan-potongan kecil untuk ayah, ibu, dan adik-adiknya. Meski hanya sedikit, mereka memakannya dengan rasa syukur yang mendalam. Di luar, hujan masih turun, tetapi Ningsih merasa seolah ada kekuatan besar yang sedang bekerja, sesuatu yang tidak bisa dihentikan, sesuatu yang akan membawa keadilan bagi mereka yang telah lama tertindas. Saat hujan tidak kunjung berhenti, genangan air yang sebelumnya hanya menutupi jalan-jalan kecil di desa kini mulai menenggelamkan rumah-rumah. Barang-barang dan puing-puing dari ladang-ladang yang sudah hancur hanyut begitu saja. Kita harus segera pergi ke bukit, teriak seorang pria muda, mencoba memimpin keluarganya keluar dari rumah yang sudah setengah terendam. Namun, tidak semua warga bisa segera mengungsi. Ada yang terjebak di rumah karena pintu mereka terkunci oleh tekanan air yang deras. Ada pula yang terluka saat mencoba melarikan diri. Di tengah kekacauan itu, suara tangisan anak-anak dan jeritan pertolongan bercampur dengan gemuruh air yang tak terhentikan. "Kami tidak bisa keluar," teriak seorang wanita dari rumahnya yang hampir tenggelam sepenuhnya. Tetangga yang mencoba membantu pun kesulitan karena arus air terlalu deras untuk diselami. Desa berubah menjadi lautan air, tetapi tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Mereka hanya berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Di tengah kepanikan yang melanda desa, rumah Nyai Bagendit masih berdiri kokoh. Halamannya kini sudah terendam, tetapi dinding-dinding besar dan pagar tinggi tampak menahan laju air. Dari dalam rumah, para pelayan bergegas mencoba menyelamatkan barang-barang berharga. "Nyonya, kita harus segera pergi. Air sudah mulai masuk," seru salah seorang pelayan dengan suara bergetar. Namun, Nyai Bagendit tetap tidak peduli. Ia duduk di kursinya, memandang keluar jendela dengan tatapan marah. Mereka tidak bisa mendengar teriakan Nyai Bagendit, tetapi bayangan tubuhnya yang bergerak di dalam rumah yang terendam memberikan gambaran jelas tentang perjuangannya yang sia-sia. "Lihatlah dia," bisik seorang wanita tua. Matanya dipenuhi rasa iba dan kelegaan sekaligus. Semua kekayaannya tidak dapat menyelamatkannya dari amukan alam. Di tengah badai yang semakin dahsyat, angin kencang menerbangkan benda-benda dan pohon-pohon besar di sekitar rumah. Nyai Bagendit yang hidupnya dihabiskan untuk memuja harta benda dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan kini harus menghadapi kenyataan. Tidak ada kekayaan di dunia yang mampu melawan kekuatan alam dan kebenaran. Saat air sudah mencapai puncaknya, Nyai Bagendit mulai menyadari bahwa semua kekayaan yang selama ini ia kumpulkan tidak lagi berarti. Di lantai atas rumahnya yang hampir seluruhnya tenggelam, ia duduk memeluk peti emas dengan tubuh menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang menyelimutinya. "Kenapa ini terjadi? Kenapa aku yang harus mengalami ini?" bisiknya dengan air mata yang mengalir bercampur dengan air hujan yang menerobos masuk ke dalam rumah. Dalam pikirannya, wajah gadis kecil yang datang beberapa hari sebelumnya muncul dengan jelas. Ia mengingat bagaimana ia melemparkan roti basi ke arah anak itu dan mengusirnya dengan hinaan. "Andai saja aku membantu mereka, andai saja aku tidak begitu serakah," bisiknya dengan penuh penyesalan. Tetapi semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang tersisa kecuali kekosongan dan kehancuran. Angin kencang menghantam dinding-dinding terakhir rumah megah itu, membuatnya bergetar dan retak di beberapa bagian. Air berlumpur terus mengalir lebih deras, membawa serpihan kayu dan barang-barang dari rumah Nyai Bagendit. Ia mencoba menyelamatkan satu-satunya barang yang menurutnya berharga, peti emasnya. Namun, kekuatan alam tidak memberinya kesempatan. Dalam satu gerakan tiba-tiba, peti emas itu terlepas dari tangannya dan hanyut bersama arus yang kuat. "Tidak, itu milikku," jeritnya sambil mencoba mengejar peti tersebut.
Namun arus terlalu kuat untuk dilawan. Ia akhirnya jatuh terduduk, tangannya gemetar, dan tubuhnya menggigil ke arah air. Pada saat itu, ia benar-benar menyadari bahwa semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Warga desa yang menyaksikan dari bukit hanya bisa berbisik satu sama lain, akhirnya menyadari bahwa ini adalah akibat dari kejauhan dapat terlihat di tempat di mana rumah Nyai Endit pernah berdiri, sebuah pulau kecil muncul. Pulau itu terbentuk dari puing-puing rumah, lumpur dan tanah yang terkumpul di satu titik. Banyak yang percaya bahwa pulau itu adalah tempat terakhir Nyai Endit dan hartanya tenggelam terkubur selamanya sebagai peringatan atas keserakahan dan kesombongan yang membawa desa itu pada kehancuran. Namun mereka juga melihat ini sebagai kesempatan untuk memulai kembali, untuk membangun kehidupan yang lebih baik tanpa adanya penindasan dan ketidakadilan. Malam itu, di bawah langit yang mulai cerah, mereka memutuskan untuk mempelajari pelajaran berharga dari bencana ini, bahwa alam selalu memiliki cara untuk menegakkan keadilan, meskipun terkadang dengan cara yang menyakitkan. Saat fajar perlahan menyingsing, suasana di puncak bukit yang sebelumnya gelap kini memancarkan cahaya lembut kemerahan, menandai akhir dari badai yang mengamuk selama berhari-hari. Namun, pemandangan yang tersaji di depan mata mereka tidak lagi sama. Desa yang dulu makmur kini telah tenggelam sepenuhnya di bawah genangan air yang luas. Rumah-rumah sederhana, sawah yang subur, jalan setapak, semuanya telah hilang, tergantikan oleh hamparan air berlumpur yang memantulkan sinar matahari pagi. Hanya beberapa pohon besar yang masih terlihat berdiri, seperti monumen bisu yang menyaksikan kehancuran besar ini. Para warga yang selamat mulai bangkit dari tempat perlindungan mereka. Mereka saling mendukung satu sama lain, berjalan menuju tepi bukit untuk melihat lebih dekat apa yang tersisa dari desa mereka. "Lihatlah desa kita, semuanya hilang," ujar seorang pria tua sambil meneteskan air mata. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat, karena pemandangan itu terlalu berat untuk diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa ibu memeluk anak-anak mereka dengan erat, mencoba menenangkan mereka, meskipun hati mereka sendiri penuh dengan kesedihan. "Rumah kami, ladang kami, semuanya telah pergi," kata seorang wanita muda dengan suara bergetar. Namun perhatian mereka segera tertuju pada sesuatu yang aneh di tengah genangan air. Sebuah pulau kecil muncul seperti sebuah tonjolan dari dasar danau baru yang terbentuk. Pulau itu berada tepat di tempat rumah besar Nyai Endit pernah berdiri. "Lihat itu!" seru seorang pria sambil menunjuk ke arah pulau kecil tersebut. Disitulah rumah Nyai Endit dulu berada. Warga lainnya mulai berbisik-bisik, merasa bahwa pulau itu adalah simbol dari kehancuran yang disebabkan oleh keserakahan Nyai Endit. Beberapa dari mereka percaya bahwa di bawah pulau itu seluruh kekayaan Nyai Endit terkubur bersama dosa-dosanya. "Dia tenggelam bersama hartanya," kata seorang wanita tua yang matanya penuh dengan campuran rasa takut dan penghormatan. Meskipun bencana ini membawa kehancuran yang besar, warga yang selamat mulai menemukan harapan di tengah kepedihan mereka. Mereka saling berbicara tentang bagaimana mereka akan membangun kembali kehidupan mereka meskipun tanpa desa yang pernah mereka cintai. "Kita masih memiliki satu sama lain," kata seorang pria muda sambil memegang tangan istrinya. "Selama kita tetap bersama, kita bisa memulai kembali." Warga lainnya mengangguk, merasa bahwa meskipun mereka telah kehilangan segalanya, mereka masih memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kejadian ini menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi mereka, sebuah peringatan bahwa keserakahan dan ketidakadilan hanya akan membawa kehancuran. Di tempat yang lebih tinggi, seorang wanita tua memandang ke arah pulau kecil itu dengan tatapan penuh makna. Ia mengangkat tangannya dan berdoa dengan khusyuk, memohon agar desa mereka tidak lagi mengalami bencana seperti ini. "Semoga ini menjadi awal yang baru bagi kita semua," katanya dengan suara pelan. Doanya diikuti oleh warga lainnya yang merasa bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup adalah dengan mengandalkan kekuatan kebersamaan dan kepercayaan kepada Tuhan. Pulau itu menjadi simbol dari awal yang baru, tidak hanya bagi desa mereka, tetapi juga bagi setiap orang yang selamat. Mereka membawa pelajaran bahwa hidup yang penuh keadilan dan keikhlasan adalah satu-satunya cara untuk membangun kehidupan yang damai dan sejahtera.